Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pagi ini pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Paskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema, tidak akan dibiarkannya kita hilang bila percaya kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama, diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 3a dan ayat 4 sampai dengan 7a. Adapun bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 40 dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021, tanggal 29 April tahun 2020 dan tanggal 8 Mei tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan pertama kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1b sampai dengan 8, menceritakan bagaimana jemaat Kristen perdana mengalami penolakan dan penganiayaan yang semakin dahsyat setelah Stefanus terbunuh dan orang-orang Yahudi yang dipimpin Saulus makin giat memburu mereka. Situasi tidak menguntungkan seperti itu dalam bentuk yang sama maupun dalam bentuk-bentuk lainnya pasti pernah juga kita rasakan dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Situasi kondisi sulit dan malapetaka seringkali bisa mengancam iman yang kita yakini. Bahkan bisa jadi kita lantas takut akan kematian pula yang dikhawatirkan akan menyertainya. Jemaat Kristen perdana telah memberikan teladan luar biasa, di mana semakin hebat mereka dianiaya, maka semakin bersemangat dalam mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Bahkan mereka pun tidak takut akan kematian. Begitu juga dalam situasi kondisi saat ini, di mana kita diminta untuk berani keluar berbela rasa bagi sesama yang terkena dampak pandemi virus COVID-19 dengan tetap berjaga agar tidak terpapar virusnya. Yesus Kristus, Sang Roti Kehidupan, telah bangkit mengalahkan kematian. Bahkan dalam bacaan Injil pada hari ini telah dinyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan bangkit bersamanya dan tidak akan dibiarkannya hilang. Gereja bertumbuh dan berkembang pertama-tama bukan karena usaha manusia semata, melainkan karena karya Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Oleh karena itu, maka ketika gereja menghadapi tantangan besar, hendaknya kita sebagai umat berimannya jangan ragu dan putus asa. Di satu sisi kita harus berusaha sekuat tenaga, di sisi lain kita berserah pada penyelenggaraan Allah Tritunggal Maha Kudus karena Ia pasti akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita berdoa walau hanya sebentar setiap hari? Sudahkah membaca kitab suci walau hanya satu perikop setiap hari? Sudahkah menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus melalui perayaan Ekaristi? Sudahkah cukup mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap hal yang kita lakukan? Dan yang terakhir, sudahkah percaya akan kuasanya yang tiada batas? Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus hanya meminta sedikit waktu kita untuk datang menerimanya dan hanya selalu percaya kepadanya. Maka Ia akan memberikan segala sesuatunya baik adanya sebagaimana telah ditetapkannya kepada kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam.